kalimat bismillah yang sudah pernah kita jelaskan. Kalimat bismillah itu nanti yang belum dapat bisa diulang kembali ya. Kan panjang itu pemahamannya. Kemudian alhamdulillah itu segala puji milik Allah. Ya. Jadi kita ini yang paling saya tekankan ini, segala puji bagi Allah. Yang kita puji itu hanya Allah. Jangan kita memuji diri kita. Karena kalau kita masih senang dipuji, kita akan salah. Nanti apa yang kita kerjakan, apa yang kita cari, nanti salah arah. Ya. Jadi kita mulai hari ini karena ada yang baru ya. Dengan ini ya, kita ulang ya. Nah. Perhatikan tulisan Allah ini. Alifnya seperti angka 1 tegak berdiri sendiri. Ini menunjukkan bahwa Allah satu, tidak butuh siapapun. Dia esa, dari sifat, zat, perbuatan, Allah tidak sama dengan apapun. Kita buktikan kebenaran bahwa Allah satu, lihat diri kita, punya akal, punya pikiran, punya hati. Seluruh dunia yang dikatakan manusia semua seperti itu. Itu bukti bahwa yang menciptakannya satu, Allah. Kita lihat matahari, bulan, planet-planet beredar teratur. Siang malam berganti dari zaman dulu sampai sekarang sama 24 jam. Itu bukti bahwa yang mengatur atau yang mengendalikannya satu, Allah. Jadi yang menciptakan satu, yang mengatur satu, maka adanya kehidupan ini adalah bukti bahwa Allah satu. Jadi rasakan dalam hidup semua nikmat yang bisa kita rasa, nikmati sebagai keesaan Allah. Bisa duduk aman, bisa tarik nafas enak, bisa menikmati segala macam. Ya Allah, karena Engkau esa aku bisa menikmati ini. Karena sesuatu yang dipahami, dirasakan, diulang-ulang akan timbul yakin. Jadi banyak orang tahu Allah satu, tapi yang yakin Allah satu sedikit. Perhatikan tulisan lam bersambung dengan ha. Lam yang pertama menunjukkan Allah berkuasa atas segalanya. Lam yang kedua menunjukkan Allah memiliki segalanya. Ada sabdu di tengah menunjukkan hubungan lam dengan lam. Berarti Allah tempat meminta karena dia kuasa segalanya, punya segalanya. Jadi kalau butuh sesuatu apapun itu mintanya kepada Allah. Karena kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu. Jadi adanya, hilangnya, bergeraknya segala sesuatu terjadi atas kuasa Allah. Kita rasakan dalam hidup, kalau ada yang lahir, ada yang hidup, kuasa Allah. Ada yang mati, ada yang layu, kuasa Allah. Ada yang bergerak atau kita bisa bergerak, ini kuasa Allah. Allah maha besar, maksudnya kehendak Allah tidak ada yang bisa menolak. Kalau dia hendak memberi, tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau dia menghalangi, tidak akan ada yang bisa memberi. Jadi bacanya lam ha, kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu, semua terjadi atas kehendaknya. Subhanallah, maha suci Allah yang mengatur semua sendiri. Hukum-hukum ditentukan sendiri, tidak ada yang bantu, tidak ada sekutu bagi Allah. Walhamdulillah, Allah maha berkuasa memberikan kuasa kepada kita. Terima kasih ya Allah, segala puji bagi Allah. Wala ilaha illallah, tidak ada lain sembahan yang disembah kecuali Allah, karena yang lain semua milik Allah. Allahu Akbar, tidak ada yang sebanding dengan Allah, semua terjadi atas kehendak Allah. Jadi subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Ini kebutuhan kita. Hidup mati kita butuh kepada Allah dan pasti akan kembali kepadanya. Jadi ini sebagai dasar tauhid yang saya jelaskan. Jadi untuk memperkuat, baca, pahami Asmaul Husna. Allah maha pengasih, maha penyayang, maha kaya, maha memberi, maha mengabulkan, maha mengampuni, dan seterusnya. Maka berharaplah hanya kepada Allah. Tapi jangan lupa dengan ancaman Allah. Allah mempunyai siksaan yang keras, maha memberi balasan, maha memperhitungkan, maha teliti, dan seterusnya. Maka takutlah hanya kepada Allah. Jadi harap dan takut hanya kepada Allah itu tauhid yang benar. Kalau kita masih mengharap kepada selain Allah atau takut kepada selain Allah, itu salah kita dalam bertauhid. Ya. Subhanallah. Ini jelas. Ada rasa apa yang timbul? Kalau rasa kita nggak mau mendengarnya, ini kan kalimat tauhidnya. Ya. Itu berarti ada penyakit dalam jiwa kita, dalam diri kita. Itu di alifnya. Kalau kita nggak mau mendengar ataupun
rasa nggak senang. Nah, tapi kalau misalnya rasa susah, gelisah, ini dalam menyadari kekuasaan Allah, kita harus diperbaiki. Nah, kalau ada rasa sedih atau haru, ini di dalam menyadari kebesaran Allah. Nah, karena ini sifat kalimat ini adalah sakral. Jadi bagi orang yang beriman, dia akan tergetar hatinya ketika dibacakan kalimat Allah. Nah, ini jelas. Tetapi kalau misalnya kita sepele, nah itu berarti ada pengganggu yang merasuk dalam diri kita. Nah, jadi dia menguasai kita. Nah, semoga kita semua adalah orang yang mampu menguasai diri, ya. Baik, saya lanjutkan. Cara manusia mengenal dirinya. Jadi diri kita yang ini cuman kendaraan bagi ruh. Ruh kita tidak nampak, tapi bisa merasa. Yang tidak bisa bohong, yang cuma bisa bersyukur, bersabar, semangat jihad itu kita. Kata Allah, musuh kita itu cuma dua, setan sama iblis saja. Artinya manusia sejahat apapun bukan musuh bagi kita. Yang musuh bagi kita adalah setan dan iblis di orang itu. Jadi dalam Al-Quran, iblis berjanji kepada Allah, ya Allah, niscaya akan kami datangi mereka semuanya. Manusia maksudnya, dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan mereka. Dari depan kita ada nafsu sufiyah atau keinginan memiliki sesuatu, asalnya dari angin. Sifat angin ini berubah-ubah mengikuti musim atau model. Kalau diikuti nafsu yang depan ini, iblis akan membawa sifat bangga. Contoh sedang musim model, baju, tupperware, bunga, orang cenderung suka. Begitu dapat, punyaku lebih bagus. Yang bangga, yang mau pamer, itu bukan kita. Iblis dipakai akal kita, kita pikir kita. Jadi kalau ada rasa bangga, mau pamer, obati hati kita itu dengan tasbih, dengan kesadaran. Ini obatnya. Subhanallah, Maha Suci Allah yang mengatur semuanya. Saya begini, orang lain begitu, yang ini begini, yang itu begitu. Semua sudah diskenario oleh Allah. Tidak pantas bagiku untuk membanggakan diri. Tidak perlu bangga, tidak perlu minder. Tugas kita cuma doa, usaha yang nanti akan dibalasi di kubur. Sedangkan aktivitas hati kita, syukur, sabar, semangat jihad, ini akan dibalasi di akhirat. Ya. Jadi kita duduk begini, saya ngomong apa, ini nampaknya kami yang pasang, dunia yang begini rupa, ini semua sudah dalam skenario Allah. Nah, jadi konsultan dunia ini adalah Allah. Nah, ya ini yang kita harus sadari. Nah, jadi tugas kita doa, usaha. Dari sebelah kanan kita, ini ada nafsu mutmainnah, asalnya dari air. Walaupun ini keinginan untuk berbuat baik, tidak harus dituruti. Pikirkan dulu, sesuai tidak dengan kemampuan kita yang memberi. Dengan kebutuhan yang menerima, hukum Allah teguh tidak, 3 hal dipertimbangkan. Kalau kita tidak pertimbangkan, iblis akan membawa sifat angkuh. Contoh angkuh ini misalnya, kita bantu orang lain, kita kasih ini, kasih itu, bantu ini, bantu itu. Ternyata balasan orang lain tidak seperti mau kita. Bahkan kadang menyakiti, memfitnah. Apabila timbul di hati kita kecewa, sedih, marah, itu adalah bentuk-bentuk keangkuhan kita. Berarti kita angkuh itu. Nah, jadi kalau ada keangkuhan di hati, obati dengan tahmid, dengan kesadaran. Ini obatnya. Alhamdulillah, segala puji itu milik Allah, yang berhak dipuji itu Allah. Jadi kita sadari, saya bekerja, saya memberi bukan untuk dipuji. Karena tenaga, harta, ilmu, semua milik Allah. Saya kerjakan hanya karena Allah, karena saya diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Sehingga angkuh ini tidak masuk ke hati kita. Dari belakang kita ada nafsu lawamah atau selera makan, asalnya dari tanah. Sifat tanah menyerap atau gravitasi. Jadi orang yang mengikuti selera, iblis akan membawa sifat enggan atau malas. Ini contoh, karena makanan enak padahal udah kenyang, tambah lagi. Atau nggak mau makan, nggak selera, padahal badannya butuh. Orang yang modelnya begitu, dia akan ditarik ke arah tanah. Ya. Yang pertama akan mudah nampak salah orang, kan ditarik kan begini. Nampak salah orang, salah sendiri, payah nampak. Ya. Jadi kalau kita tidak sadari, masih terus mengikuti selera, ditarik lagi.
banyak tidur daripada mengingat Allah. Jadi untuk bangun ibadah, untuk bekerja berat, alah pegel, alah sebentar lagi, kita ditarik oleh tanah. Kalau tidak sadar juga masih ngikut selera, ditarik lagi sejajar dengan tanah. Tidur dalam arti sakit. Jadi kena kolesterol, DM dan sebagainya. Jadi obatnya adalah tahlil dengan kesadaran. Ini obatnya. La ilaha illallah. Tidak ada lain sembahan yang kusembah kecuali Allah. Ya Allah, hamba tidak mau menyembah hawa nafsu. Maka tolonglah hamba agar teguh dalam pendirian. Menyembah adalah mengikuti dengan tunduk patuh. Menyembah Allah berarti mengikuti Allah. Mengikuti Allah berarti mengikuti Al-Quran. Jadi makna tahlil la ilaha illallah adalah pernyataan kita benar-benar akan mengikuti Allah melalui Al-Quran. Dari sebelah kiri kita ada nafsu amarah, asalnya dari api. Sifat api ini membara. Sedikit sebab bisa besar akibat. Jadi marah cuman boleh untuk melihat mungkar. Kalau mungkar disuruh marah tapi jangan lebih dari 2 menit. Kalau lebih dari 2 menit, iblis akan membawa sifat sombong. Sombong adalah raja kejahatan. Tidak akan masuk surga orang yang mempunyai bibit sombong. Bibitnya aja tidak boleh. Yang dikatakan bibit sombong, ada rasa di hati kita tidak senang kepada seseorang. Bisa jadi orang yang kita tidak senang itu nggak tahu, orang lain tidak tahu. Tapi ada rasa di hati kita itu. Marah, benci, tersinggung, dendam, kecewa, sedih karena orang. Itu semua adalah penyakit sombong. Jadi obatnya adalah takbir dengan kesadaran. Ini obatnya. Allahu Akbar. Ya Allah, Engkau yang maha besar, Engkau yang maha berkehendak. Semua terjadi atas kehendak-Mu. Tidak pantas bagiku, aku cuma seorang hamba membesarkan diri atas hamba-Mu yang lain. Jadi dengan tasbih, tahmid, tahlil, takbir dengan kesadaran, insya Allah kita akan mampu mengendalikan nafsu-nafsu dalam diri dengan pertolongan Allah, sehingga bangga, angkuh, enggan, sombong. Ini adalah sifat-sifat iblis yang disebut dalam Al-Quran agar jangan merasuk dalam hati kita. Jadi obat kita ini yang bentuknya seperti Ka'bah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Jadi kalau di Mekah itu Ka'bah dahir bisa diraba, bisa dilihat. Ini Ka'bah batin yang kita bangun dengan kesadaran sekarang ini. Ya. Jadi dengan banyak tasbih ini akan dapat sifat sabar karena menyadari semua terjadi itu adalah sudah diatur oleh Allah. Kadang kita dihina, dicaci, itu kita tasbih subhanallah, orang itu diatur, digerakkan oleh Allah untuk menguji saya, sehingga kita tidak sedih. Kadang pun kita dipuji. Begitu juga subhanallah, orang itu diatur, digerakkan oleh Allah untuk menguji saya, sehingga tidak bangga. Ya. Kalau dari sebelah kanan, ini dengan banyak tahmid dapat sifat ikhlas karena menyadari semua milik Allah. Harta, tenaga, ilmu yang kita terima, yang kita beri, yang kita kerjakan, semua punya Allah. Nah, jadi dapat sifat ikhlas. Dengan tahlil dapat sifat yakin atau teguh karena Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Dengan takbir dapat tabah atau besar hati karena menyadari semua terjadi atas kehendak Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan mungkin terjadi. Ya. Yang kita harus waspadai adalah ini penyakit-penyakit hati. Dari sebelah depan kita, penyakit hati itu yang datang adalah bangga, ria, iri. Nah, yang dikatakan bangga itu senang dengan apa yang Allah beri, tapi ketika kita senang, kita lupa itu milik Allah, itu bangga itu dibenci oleh Allah. Sesuatu yang dibenci oleh Allah bahaya untuk kita. Nah, kalau iri ingin menampak ingin menjadi seperti orang lain atau punya orang lain maunya jadi punya kita. Walaupun orang lain itu baik, alim, dermawan, nggak usah ingin jadi orang itu. Jadilah diri sendiri yang bisa bersyukur kepada Allah. Contoh kita cuma satu, yaitu Rasulullah. Kemudian kalau ria ingin menampakkan bangganya ke orang lain. Nah, jadi ini penyakit yang datang dari sebelah depan. Ya, jadi ini bangga ini berbahaya. Nah, jadi waktu kita misalnya ini bercermin ya, kita bercermin, itu pas nampak cantik,
senang kita, tapi waktu senang kita itu lupa itu dari Allah. Nah ini yang bahaya. Jadi sehingga bahayanya apa? Nanti ketika kita melihat orang, kita bisa jadi sepele, Allah, merendahkan orang lain. Atau ketika orang lain melihat kita timbul dosa, dihinakan atau kadang syahwat yang nampak. Nah ini yang terjadi akibat salah kita sendiri. Kalau dari sebelah kanan ini ada penyakit namanya angkuh, ujub, kikir. Kalau yang dikatakan angkuh, merasa kita lebih dari orang lain. Misalnya, itu aja nggak bisa. Ada kata-kata seperti itu dalam diri kita, walaupun tidak kita ungkapkan, itu angkuh kita. Ya. Jadi kalau ujub merasa takjub atau heran dengan diri kita sendiri. Ternyata aku bisa ini, aku lebih ini. Nah, tidak mengingat itu milik Allah. Nah, kemudian kikir, tidak mau menyenangkan orang seperti kita ingin disenangkan. Kalau kita maunya dihormati, dihargai, kalau dikasih maunya yang banyak, yang bagus. Giliran untuk orang lain kita tidak pertimbangkan, ini namanya kikir. Ya. Kalau enggan, tidak mau berbuat padahal mampu. Kalau tidak mampu, tidak termasuk enggan di sini. Ya. Kemudian sombong, yang tadi marah, benci, tersinggung, dendam, kecewa, sedih karena orang. Kalau orang lain tidak ngomong sama kita, walaupun sangat kenal, sangat akrab, bukan berarti sombong begitu. Karena bisa orang tidak ngomong itu, mungkin dia lupa atau sakit giginya. Jadi penyakit-penyakit hati ini hanya untuk melihat diri kita sendiri, tidak untuk melihat orang lain. Apabila nampak di orang lain oleh kita, misalnya si fulan itu sombong, nampak dalam pikiran kita si fulan itu sombong dengan perlakuannya yang bagaimana, itu sebenarnya Allah sedang mengingatkan yang sombong di sini. Ada penyakit sombong sama kita. Melalui penglihatan kita kepada orang lain, atau kita dalam pikiran kita si fulan itu angkuh, itu berarti yang angkuh yang kita ini. Jadi kalau penyakit-penyakit ini kita bisa sadari, ini alhamdulillah, inilah orang yang membersihkan dirinya, dan Allah suka orang yang membersihkan dirinya. Ya. Paham ya? Saya lanjut. Tujuan kehidupan manusia di alam semesta. Pernah terpikir enggak untuk apa kita ditaruh ke dunia ini? Satu persatu dilahirkan, yang sudah habis waktunya ditarik kembali. Begitu seterusnya sehingga tidak ada orang yang kekal. Ternyata cuman untuk Allah buktikan sabar dan syukur kita. Kalau Allah udah tahu sabar syukur kita semana, karena Allah yang menciptakan kita. Tapi dibuktikan supaya kita menyadari, benar ya Allah, ternyata Engkau uji begitu aja, aku udah susah. Tidak bisa senang, tidak bisa syukur. Ternyata Engkau uji sedikit aja, aku tidak bisa sabar, tidak bisa menerima. Terbukti dengan kejadian-kejadian yang sudah diatur oleh Allah. Jadi, ruh yang pertama ditiup atau diadakan adalah ruh dan nur Muhammad. Ini berkembang biak menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak. Semua yang ada di alam ruh ini pasti Allah turunkan ke bumi, walaupun sebentar ataupun lama. Kalau yang lama seperti Nabi Adam, Nabi Nuh itu lama. Yang sebentar itu bayi yang gugur dalam kandungan. Nah, ketika dulu kita di alam ruh, ini kita sudah, ini masih aslinya kita, tanpa nafsu. Nah, jadi kita sudah sangat dekat kepada Allah, sangat mengenal kepada Allah, sangat cinta kepada Allah dulu. Sehingga Allah mengambil perjanjian, apakah kalian akan setia kepadaku? Benar ya Allah, kami akan setia. Apapun yang terjadi, benar ya Allah, apapun yang terjadi. Ya. Sudah diambil janji setia, tapi karena Allah bersifat maha benar, tidak langsung mengiyakan, tapi membuktikan dulu. Ya. Jadi dibuatlah dunia ini untuk menjadi laboratorium bagi ruh. Dibuat jasad Nabi Adam untuk menjadi alat uji tesnya bagi ruh.
Jadi ruh dimasukkan dalam jasad, ditaruh ke dalam dunia ini. Nah, manusia yang pertama turun adalah Nabi Adam. Ketika Nabi Adam turun ke bumi, Allah berfirman, tinggallah kalian di bumi dengan kesenangan sampai waktu yang ditentukan. Jadi hidup kita sudah ditentukan, kapan lahir, mau ketemu siapa, mau buat apa, rumahnya di mana, meninggalnya sebab apa, semua sudah jelas. Disuruh hidup kita dengan senang, dalam arti syukur, bukan bersenang-senang. Ini ada musuh bagi kalian, setan dan iblis. Kalau kalian mengikutinya, tempatnya neraka. Mengikuti setan iblis itu yang bagaimana? Yang menyalahkan orang, yang membenarkan diri, yang mengikuti angan-angan itu iblis. Karena Allah berfirman, ingatlah kelebihan di antara kalian, disuruh lihat kelebihan orang lain. Yang benar itu Allah, jangan kita merasa benar atau membenarkan diri. Kemudian iblis berjanji, ya Allah niscaya akan kami bangkitkan angan-angan mereka. Yang berangan-angan itu iblis. Ini ada kitabku Al-Quran, kalau kalian mengikutinya tempatnya surga. Baca, pahami, laksanakan Al-Quran, tenang, tentram, damai, senang berbagi, ini budaya penduduk surga. Jadi hidup di dunia ini, sadar atau tidak sadar, kita disekolahkan oleh Allah. Dan dilatih untuk berbudaya penduduk surga. Sekolahnya itu untuk dapat titelnya Muslim, Mukmin, Taqwa. Setiap tingkatan mau naik kelas pasti dapat ujian. Ujiannya adalah rasa. Baik yang tidak menyenangkan maupun yang menyenangkan. Cuma dua aja ujian kita. Jadi rasa tidak senang, rasa senang ini senantiasa. Ya. Jadi kalau kita diuji dengan rasa yang tidak menyenangkan, ini disuruh sabar. Karena tidak menimpa musibah, rasa tidak senang inilah musibah. Melainkan kesalahan orang itu sendiri. Salahnya apa? Terikut iblis dalam pikiran sehingga ada izin Allah iblis masuk dalam diri kita. Kalau kita mengikuti Al-Quran, maka nikmat Allah yang akan masuk dalam diri kita. Yang disuruh juga cuma dua, doa, usaha. Bahan ujian yang cukup banyak, suami, istri, anak, tetangga, mertua, harta, jabatan, pekerjaan dan sebagainya, semua bahan ujian. Jadi kalau kita diuji dengan rasa yang tidak menyenangkan melalui bahan ujian, contoh ini, gara-gara si Fulan itu ngomong begitu, dia buat begitu, aku jadi sedih, aku jadi susah. Nampaknya gara-gara si Fulan. Tapi sedih, susah kita itu salah kita sendiri, apa? Terikut iblis dalam pikiran. Sehingga nampaklah ini kesalahan orang lain. Jadi obatnya, minta ampun kepada Allah dengan sabar, sadari kesalahan kita, doakan bahan ujian dengan doa yang baik. Ya Allah, ampunilah saya, ampunilah dia. Dia ngomong begitu karena tidak menyadari, ilmunya baru segitu. Berikan dia petunjuk, berikan dia rahmat, ya Allah. Apa yang kita butuhkan, doakan untuk orang lain itu, karena apa yang kita doakan ke orang lain tanpa diketahuinya, itu akan kembali ke kita lebih dahulu. Semakin berat yang kita rasakan dari bahan ujian, maka semakin besar nilainya untuk kita bisa naik kelas. Nah, kalau kita diuji dengan rasa yang menyenangkan, ini disuruh syukur. Alhamdulillah hari ini Engkau berikan rasa yang menyenangkan, ya Allah. Berikan keberkahannya. Terima kasih kepada Allah dulu, baru kepada yang dilalui. Setelah kehidupan ini, baru jelas amal kita berat kanan atau kiri. Kalau berat yang sebelah kanan, ini adalah orang yang mampu berbudaya penduduk surga, saling menyenangkan, saling menghargai, saling berbagi. Apabila dia beriman kepada Allah dan hari akhir, insya Allah layak letaknya di surga. Sedangkan orang yang dengan amal buruk berbudaya penduduk neraka, saling menyalahkan, saling bantah, saling melaknat, walaupun dia beriman kepada Allah dan hari akhir, tetap dibakar dulu dalam neraka. Nah, seterusnya kalau kita kita tetap diuji dengan rasa yang dua ini, senang tidak senang, sampai dengan kematian. Yang menjadi sebab mengantarkan kita ke alam berikutnya, yaitu alam barzah. Di alam ini yang kita bawa cuma amal. Apakah amal baik ataupun amal buruk? Kalau amal baik yang kita bawa, yang akan datang adalah sosok yang suaranya, rupanya menyenangkan, menggembirakan. Contoh orang yang suka baca Al-Quran akan datang kepadanya, Assalamualaikum, wahai hamba Allah, ini saya Al-Quran yang engkau baca senantiasa karena Allah. Saya siap melayani, saya siap menemanimu selamanya. Paling setia itu Al-Quran.
Datang lagi amal lain, sholat, sedekah, infak, zakat, kebaikan kita kepada keluarga, kepada tetangga, semua menemani. Yang nampaknya 2 kali 1 meter sempit, ternyata bagi orang yang beramal baik, ini seperti taman-taman surga. Jadi kita disenangkan dan digembirakan oleh amal kita sendiri. Makanya setiap kita melakukan kebaikan, jangan pernah berharap kepada orang lain yang kita berikan. Ya. Sedangkan yang dengan amal buruk ini kebalikannya. Sosok yang datang, suaranya, rupanya mengerikan, baunya menjijikkan, tidak ada yang betah di sini. Sehingga minta cepat-cepat kiamat orang di sini. Padahal di sana lebih parah. Begitulah kehidupan yang akan datang. Kalau senang, senang sekali, kalau sakit, sakit sekali. Karena rahmat Allah di dunia ini cuma satu, dibagi untuk semua kehidupan. Sehingga kita bisa berkasih sayang, hewan tidak makan anaknya itu dari yang satu. Sedangkan yang 99 di sisi Allah nanti. Jadi orang yang cerdas, dia akan mencari yang banyak dan itu kekal. Sedangkan orang yang tertipu dengan dunia, dia akan lalai dengan dunianya. Ya. Tanda-tanda kita ditemani oleh amal baik dalam kehidupan ini bisa kita rasakan. Tenang, tentram, damai, senang berbagi, tidak menyalahkan siapapun. Semua perkara yang terjadi dikembalikan kepada Allah. Kalau tanda-tanda yang ditemani dengan amal buruk, ini kadang-kadang merasa susah, kadang gelisah, kadang sedih, beban, nampak salah orang, kecewa dan sebagainya. Ini berarti ada amal buruk, ini wajib berobat dan bertobat. Baik ya, jelas ini ya. Alhamdulillah. Jadi yang sudah